Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Al-Baqarah ayat 243 dengan tema menghidupkan jiwa umat untuk berjihad dan memanfaatkan harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun khadarul maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaron nasi la yaskurun. Alam tara ana tara pirsa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal ladina marang wong akeh kharaju kang padha metu sapa aladina min tiarim sanging pira-pira omahe aladina, masyarakatnya, desanya atau tanah airnya. Wahum kali utawi aladina kharaju iku ulufun pirang-pirang ewu. Khadral mauti krana wedi mati. Faqala mangko ngendika lahum marang aladina, sapa Gusti Allah taala mutu mati sira kabeh. Summa ahyahum mangko nuli ngurepaken sapa Allah ing aladina. Innallaha satuna Allah ta'ala iku ladzu fadlin yakti duweni kautaman kanugrahan ngalan nasi ngatasé menungso. Walakinna aksaron nasi lan tetapi nakake menungso iku la yaskuruna ora padha syukur sapa aksarun nas. Ayat 243. Allah memberikan tamsil atau perumpamaan bagi suatu kelompok masyarakat, bagi satu negara bisa ini yang patah semangatnya, yang tidak mau berjuang untuk kemajuan masyarakat, untuk kemerdekaan negaranya, dan untuk kemajuan agamanya. Nah, dengan ayat 243 ini Allah memberikan semangat yang kuat agar sifat-sifat tersebut, patah semangat, takut, tidak mau jiwa untuk mempersatukan kemajuan ini, itu jangan dicontoh, jangan ditiru, apalagi untuk generasi kita. Dan hendaklah manusia, masyarakat, kelompok masyarakat atau rakyat negara, khususnya rakyat yang beragama Islam contohnya, ya contoh lagi Indonesia, harus gigih berjuang. Untuk apa? Untuk kejayaan bangsa, untuk kemerdekaan bangsa dan agama. Dijelaskan juga berita orang yang lari dari tanah airnya, di mana jumlah mereka ribuan. Orang yang lari atau takut itu ribuan, jutaan bahkan. Seharusnya itu mereka tuh kan harus gagah berani, kan banyak, kan jumlahnya kan banyak. Harus gagah berani, harus mampu mempertahankan tanah airnya, negaranya. Tetapi gara-gara mereka lemah, hatinya tidak kuat, tidak gigih, sehingga kehilangan semangat, yaitu gara-gara kan takut mati. Jadi gara-gara takut mati,
lemah, kehilangan semangat, patah semangat, Masya Allah. Yang tergambar dalam pikiran mereka yang patah semangat, yang melarikan diri, itu adalah jalan keselamatan. Dikira itu selamat, sedangkan yang terjadi sebaliknya, yaitu apa? Larinya mereka, patah semangatnya mereka, justru berarti memperkokoh kedudukan musuh atau penjajahnya untuk menjajah mereka, menjajah negara, menjajah masyarakat dengan sangat mudah, bisa diadu domba. Nah, diadu domba. David in apa itu sistem penjajahan adu domba kepada mereka. Golongan yang banyak tadi yang penakut seperti itu, Allah sudah berfirman gini, hancurlah kamu karena kamu adalah pengejutnya. Jadi kalau kita bercerai-berai pasti runtuh. Seperti ini, hancurlah kamu karena kamu adalah pengecut. Maka harus kita bersatu, kita teguh itu. Kemudian setelah datang kesadaran mereka, rakyat mereka, masyarakat mereka, kesadaran untuk bersatu kembali. Di sinilah Allah memberikan rahmatnya, fadlnya, keutamaannya. Dengan apa? Dengan menghidupkan jiwa semangat mereka. Jiwa semangat mereka kembali untuk bersatu. Sehingga mereka bangkit untuk mengumpulkan kekuatan persatuan yang tujuannya untuk membebaskan diri, melepaskan diri dari perbudakan kaum penjajah. Nah, punya cita-cita seperti itu. Karena apa? Allah mempunyai karunia rahmatnya, maha penyantun terhadap manusia. Namun demikian seperti ini, manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun Allah menghidupkan semangat mereka kembali, atau penduduk itu, masyarakat itu kembali sebagai karunia-Nya. Namun masih banyak kok yang tidak bersyukur pada Allah. Maka dari ayat ini, ayat 243 ini dapat diambil pelajaran. Bahwa pelajarannya begini. Apabila suatu umat, suatu masyarakat atau rakyat selalu menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya, pasti itu umat itu akan selalu mendapat bahaya dengan berbagai cobaan dari Allah. Siapapun menentang Allah dan Rasul-Nya, ulamanya, pasti hancur. Hal ini telah menjadi sunatullah kok. Memang betul, ini sudah menjadi sunatullah bagi umat-umat terdahulu, sudah terjadi. Sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang sampai hari kiamat. Pokoknya siapapun, masyarakat pun menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti jungkir, celaka. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat 243 ini itu memberikan suatu pelajaran berupa contoh perbandingan bagi umat yang mati jiwanya. Mudah-mudahan kita jangan gitu. Insya Allah dengan ngaji seperti ini, jiwa kita terpupuk untuk jihad, semangat. Nah, ini memang pelajaran ini berupa contoh perbandingan bagi umat yang mati jiwanya, yang lari dari negerinya. Karena apa? Karena tidak mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan negaranya, tanah airnya, agamanya. Sehingga negeri mereka, agama mereka menjadi jajan penjajah, orang-orang dolim. Rakyat yang ada di dalamnya akhirnya apa? Menderita kemelaratan, penghinaan, kemiskinan, gara-gara karena mereka diperlakukan oleh penjajah itu sebagai budak. Jadi kan budak, ya, macam-macam.
tanam paksa, pokoknya macam-macam. Memang betul Indonesia ini mengalami dijajah Prancis, Portugis ya, dijajah Portugis, Spanyol, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Nah, betul-betul itu dihina, dimiskinkan rakyat kita, diperlakukan sebagai budak. Nah, Masya Allah, kan luar negeri itu. Tetapi setelah masa itu berlalu, contoh di Indonesia itu, dengan kesadaran yang diberikan Allah kepada mereka, ya lewatan organisasi persatuan seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, akhirnya kan gitu. Rakyat Indonesia khususnya, orang-orang Islam juga gitu. Di sini orang Islam akhirnya hidup kembali, semangatnya hidup kembali. Karena hidup kembali bersatu, nah, dengan bangun serentak mengusir penguasa-penguasa dolim, penjajah-penjajah. Maka ada lagu, majulah majulah, nah, tak gentar membela rakyat yang benar itu. Majulah tak gentar kan lagu-lagu itu diambil dari ayat ini. Nah, di sini semuanya itu karena Allah, rahmat Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang. Seperti di Indonesia ya di pembukaan Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah kan itu. Jadi kemerdekaan Indonesia itu juga atas berkat rahmat Allah. Kita juga gitu, kita ngaji bersama untuk membebaskan jiwa-jiwa kita yang lemah, yang suka patah semangat. Karena ngaji tambah semangat. Nah, untuk berjadi itu juga rahmat Allah. Karena apa? Fadlnya Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.